Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hermali Andesta dengan NPM 22411067 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Pengumpulan Informasi dan Memindai Lingkungan Pemasaran. Yang pertama yaitu sistem informasi pemasaran modern. Perusahaan yang memiliki keunggulan informasi meningkatkan keunggulan kompetitif. Keunggulan yang diperoleh: memilih pasar yang lebih baik, mengembangkan penawaran yang lebih baik, melaksanakan perencanaan pemasaran yang lebih baik. Sistem informasi pemasaran MIS, marketing informasi sistem, terdiri dari orang-orang, peralatan dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat bagi pengambilan keputusan pemasaran. Selanjutnya, komponen sistem informasi. Yang pertama, catatan internal. Sistem informasi ini merupakan data hasil siklus pemesanan sampai pembayaran, sistem informasi penjualan, database gudang data atau pengendalian data. Yang kedua, sistem intelijen pemasaran. Kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran, sumber informasi, tenaga penjualan, distributor, pengecer, dan perantara lain. Jaringan eksternal, panel penasihat pelanggan, sumber daya pemerintah, memberi dari pemasok luar, sistem umpan balik pelanggan online. Selanjutnya, sistem pencatatan internal. Yang pertama, pemesanan, yang kedua penjualan, yang ketiga harga, yang keempat biaya, yang kelima tingkat persediaan, yang keenam piutang, yang ketujuh utang, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem pencatatan internal. Sistem pencatatan internal sampai dengan pembayaran. Inti sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai dengan pembayaran, pedagang, perantara atau surat pemesanan ke perusahaan. Sistem informasi penjualan. Manajer pemasaran memerlukan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan yang kini perusahaan harus menerjemahkan data penjualan secara hati-hati agar tidak menarik kesimpulan yang salah. Selanjutnya, database gudang data dan pengendalian data. Perusahaan penyimpanan data-data dan membuat mudah diakses oleh pengambilan keputusan. Selanjutnya, sistem intelijen pemasaran. Sistem intelijen pemasaran adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai pengembangan dan dalam lingkungan pemasaran. Marketing intelligence. Yang pertama, berbicara dengan para pelanggan, pemasok, dan distributor. Yang kedua, buku, surat kabar, publikasi pedagang. Yang ketiga, bertamu dengan para manajer perusahaan lain. Langkah-langkah perusahaan untuk memperbaiki mutu intelijen pemasaran. Yang pertama, melatih dan mendorong tenaga penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru yang terjadi di pasar. Yang kedua, mendorong distributor, pengecer, dan para perantara lain untuk memberikan intelijen penting. Yang ketiga, perusahaan membeli informasi dari pihak luar atau memanfaatkan data dari BPS dari Departemen Perdagangan. Selanjutnya, lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran merupakan komponen kekuatan di luar aspek pemasaran yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan, yang terdiri dari lingkungan eksternal dan internal.
Selanjutnya, menganalisis lingkungan pemasaran. Perusahaan perlu mengenali dan merespon kebutuhan dan tren yang belum terpenuhi secara menguntungkan. Pemasaran harus bisa dibedakan. FAT, sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, berumur pendek, dan tanpa signifikan sosial, ekonomi, dan politik. Tren, arah atau aturan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Major trend, perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang lambat terbentuk dan setelah terjadi perubahan itu mempengaruhi kita untuk sementara waktu. Bentuk lingkungan pemasaran. Lingkungan mikro terdiri dari pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuan untuk melayani bisnis pasar. Lingkungan mikro adalah kekuatan yang paling dekat dengan perusahaan yang langsung mempengaruhi pelayanan perusahaan kepada konsumen. Selanjutnya, lingkungan mikro itu dibagi menjadi terdiri dari A. Perusahaan, B. Pemasok, C. Perantara, D. Pelanggan, E. Pesaing, F. Masyarakat. Selanjutnya yaitu bentuk lingkungan makro. Bentuk lingkungan pemasaran. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan-kekuatan yang bersifat ke masyarakat yang lebih besar dan yang lebih mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro perusahaan. Makro terdiri dari lingkungan demografis, ekonomi, sosial, budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Kesimpulan, peran dari manajemen sistem informasi pemasaran adalah menilai kebutuhan informasi manajer, mengembangkan informasi yang dibutuhkan dari catatan internal maupun intelijen pemasaran, dalam memperhatikan lingkungan makro dan demografis serta mendistribusikan informasi tersebut secara tepat waktu untuk digunakan sebagai landasan dalam melakukan pemasaran. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.